Silakan namanya Rion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anakku. Mudah-mudahan pada pagi ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang Yanda cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah untuk materi Bahasa Indonesia pada kesempatan ini yaitu untuk kelas 9, yaitu pada semester genap untuk SMP Negeri 1 Sumedang. Anak-anak yang Yanda cintai, materi Bahasa Indonesia untuk kelas 9 pada semester genap tahun 2020-2021 SMP Negeri 1 Sumedang ada 2 materi. Yang pertama ada teks diskusi, yang kedua ada teks cerita inspiratif. Teks diskusi membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi, menyimpulkan, menelaah, dan menyajikan teks diskusi. Nah, di dalam teks diskusi di sini yaitu bagaimana cara mengidentifikasi diskusi. Nanti akan bahas oleh Yanda bagaimana cara mengidentifikasinya. Yang kedua, bagaimana cara menyimpulkannya nanti juga sama akan membahas. Terus menelaah dan menyajikan teks diskusi. Materi Bahasa Indonesia untuk semester genap yang kedua yaitu teks cerita inspiratif. Nah, di dalam teks cerita inspiratif di sini, bagaimana cara mengidentifikasinya, menyimpulkan, menelaah, dan mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Nah, materi Bahasa Indonesia untuk kelas 9 ada 2. Ingat bahwa ada teks diskusi, yang kedua ada teks cerita inspiratif. Pokoknya nanti anak-anak sekalian akan dibahas satu persatu bagaimana cara mengidentifikasinya, menyimpulkannya, menelaah, mengungkapkan gagasan, baik dalam bentuk teks diskusi maupun cerita inspiratif. Anak-anak yang Yanda cintai, perlu diketahui bahwa penilaian Bahasa Indonesia untuk kelas 9 pada tahun 2020-2021, yang pertama yaitu nanti ada bentuk penilaian yaitu ada pilihan ganda. Jadi nanti ada soal-soal berupa pilihan ganda atau esai, nanti akan dikirimkan secara online. Yang kedua yaitu anak sekalian akan membahas tentang jenis penilaian tentang teks tertulis dan teks lisan. Nah, teks tertulis baik tertulis maupun teks lisan yaitu misalkan mengenai teks tulis tentang inspiratif atau tentang diskusi. Teks lisannya yaitu nanti diskusi bagaimana cara diskusi yang baik. Jadi sekali lagi, penilaian Bahasa Indonesia ada bentuk penilaian pilihan ganda esai, ada penilaian teks tertulis atau anak-anak sekalian, kesepakatan kita pengerjaan tugas Bahasa Indonesia kita harus bersama-sama sepakat. Yang pertama yaitu setiap pertemuan kita ada latihan yang diberikan baik berupa tulisan maupun lisan. Jadi anak sekalian usahakan nanti harus melaksanakan kegiatan latihan baik berupa tulisan maupun lisan dan nanti dikirimkan melalui HP ya, melalui online gitu ya, melalui WA gitu. Yang berikutnya, untuk lebih efektif dalam penilaiannya, tugas atau latihan jika harus dikumpulkan gunakan media GC boleh, atau misalkan menggunakan WA nggak apa-apa ya, sesuai dengan grup masing-masing. Yang berikutnya yaitu tugas atau latihan selayaknya dikerjakan pada tanggal atau waktu yang sudah ditentukan. Nah, anak-anak sekalian, ingat bahwa tugas itu kalau misalnya kata Yanda tugas dikerjakannya paling akhir minggu depan. Usahakan sebelum minggu depan harus dilaksanakan gitu ya. Yang berikutnya yaitu kesepakatan kita untuk mengerjakan tugas lebih cepat dan benar dalam mengirimkan tugas atau latihan, ada bonus nilai yang bisa berpengaruh terhadap penilaian akhir semester. Jadi sekali lagi, lebih cepat lebih bagus. Nah, sekali lagi, itulah kesepakatan pengerjaan tugas. Jangan sampai anak-anak sekalian dilalaikan dalam mengerjakan tugas. Anak-anak sekalian, bagaimana cara alur pembelajaran? Alur pembelajaran yang pertama yaitu menyampaikan informasi materi oleh guru. Nanti Yanda akan menyampaikan informasi materi yang tadi ya disampaikan nanti baik melalui online maupun non online gitu ya. Tapi kebanyakan kita melalui online gitu ya. Terus yang kedua, anak sekalian jangan lupa banyak membaca materi atau instruksi dari guru ya. Jadi tugasnya untuk apa-apa saja, materinya apa-apa saja, jangan sampai
Yanda memberikan tugas seperti ini, tapi anak-anak tugasnya beda dengan yang diperintahkan oleh Yanda. Yang ketiga, alur pembelajaran yang ketiga yaitu anak sekalian diberikan kesempatan bertanya di bagian chat peserta didik. Jadi sekali lagi, kalau misalkan anak-anak semuanya tidak paham terhadap materi yang disampaikan oleh Yanda atau tugas Yanda, silakan anak-anak sekalian PC ya langsung ke Yanda melalui WA. Yang keempat, anak sekalian, yaitu anak sekalian mengerjakan latihan atau tugas yang diberikan pada hari itu. Jadi sekali lagi, apabila ada tugas pada hari itu juga harus anak-anak lakukan ya. Jangan sampai nanti tugas tersebut itu disimpan atau tidak dikerjakan. Alur yang kelima yaitu anak sekalian hasil tugas mohon untuk hari ini dan selanjutnya harus ada tanda tangan orang tua. Boleh setelah beres di tanda tangan baru dikirimkan melalui WA. Jadi sekali lagi, yang kelima, anak sekalian, kalau sudah ada tugas dari Yanda dan sudah dikerjakan oleh anak-anak sekalian, silakan hasil tugasnya, hasil pekerjaannya ditanda tangan oleh orang tua. Dan yang keenam yaitu anak sekalian untuk menyerahkan tugas secara online saja ya. Secara online, jadi nanti anak-anak sekalian boleh PC, Yanda ini tugas dari saya, sudah dikerjakan, dan ini tanda tangannya. Itulah alur pembelajaran. Demikian yang Yanda sampaikan, sekali lagi, sukses buat anak-anak sekalian. Jangan lupa jaga kondisi anak-anak sekalian, jaga kesehatan kalian, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.